Selamat bergabung dalam ibadah GKI House Online. Firman hari ini saya bacakan di Yesaya 55 ayat 6 berkata, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat." Baiklah, kita sama-sama mencari Tuhan saat ini dan berseru kepada Tuhan kita, sebab tidak akan pernah kita dikecewakan oleh Tuhan kalau kita terus menanti-nantikan dan berharap-harap kepada-Nya. Selamat menikmati ibadah ini dengan pujian "Kau Menemuiku". Saat ku mencari wajah-Mu, firman-Mu berkata, Kau menemuiku. Saat ku
Firman-Mu memberikan janji dan jaminan pada kami, bahwa saat kami berseru kepadamu, Engkau menjawab kami. Bahwa saat kami mencari wajah-Mu Tuhan, Engkau menemui kami. Hati kami rindu Tuhan. Hati kami merindukan Engkau dan ingin lebih dan lebih lagi merindukan Engkau. Biar saat ini kami menjadi anak-anak-Mu yang menanti-nantikan Engkau, yang berharap-harap kepadamu. Kami mau berharap kepadamu seperti seorang hamba perempuan yang berharap-harap kepada Nyonya. Kami berharap kepada Engkau, Tuhan kami yang setia, Tuhan kami yang baik hati, Tuhan kami yang mengasihi kami. Untuk kami membawa doa-doa kami, membawa pergumulan kami, membawa kerinduan hati kami, membawa harapan kami kepadamu. Dan Kau Allah menjawab kami dengan firman yang berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang mengasihi-Mu. Kami mau menjadi orang-orang yang mengasihi-Mu. Biar firman-Mu kali ini Tuhan membuat hati kami semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi-Mu, semakin mempercayai Engkau. Berkati pemberitaan firman kali ini kepada anak-anak-Mu yang mendengar. Dijamah hati kami oleh Roh Kudus, dipenuhi hidup kami dengan rema baru, dengan rema yang menguatkan kami, menuntun kami di jalan-jalan Tuhan yang benar, yang mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam JKI House of Sacrifice online. Dan kita akan dengarkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terus di dalam tahun ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang pernah Tuhan tanyakan kepada orang-orang yang ada di dalam Alkitab. Jadi setiap kali Tuhan bertanya, Tuhan menghendaki respon jawaban sebenarnya. Nah, jawaban yang diminta Tuhan tentu saja adalah jawaban yang pastinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang pastinya memiliki iman di dalam jawaban tersebut, yang pastinya jawaban itu akan mengubah suatu keadaan atau kondisi dari kehidupan seseorang. Betapa pentingnya jawaban yang harus kita punya untuk menjawab pertanyaan Tuhan. Nah, mari kita belajar dari sebuah cerita di dalam Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 1 sampai ke 9. Saya mulai bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Judul perikopnya adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat yang pertama, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ayat yang ketujuh, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Sebuah cerita yang indah, sebuah cerita yang di mana Tuhan Yesus menyembuhkan akan
akan seseorang yang sudah 38 tahun sakit ya. Nah, tentu saja dari kesembuhan yang dialami oleh orang ini pasti akan sangat bersuka cita karena pada hari itu akhirnya dia mendapatkan kesembuhannya. Nah, saya mau highlight di sini adalah sebuah pertanyaan di mana Tuhan Yesus bertanya kepada orang ini, maukah engkau sembuh? Saudara, tentu saja setiap pertanyaan Tuhan itu harus di-reply, harus dijawab. Nah, kita mau lihat jawaban dari yang orang ini berikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ayat ke-7 berkata, jawab orang sakit itu kepada Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam ini, orang lain sudah turun mendahului aku. Nah, kita mesti lihat beberapa fakta yang ada di dalam kolam Bethesda. Hari demi hari kolam Bethesda itu selalu mempunyai cara yang sama. Ya, kolam ini dipercaya oleh orang-orang secara turun-temurun adalah kolam yang sanggup memberikan kesembuhan. Karena malaikat Tuhan turun dan menggoncangkan air itu, sehingga barang siapa yang pertama kali masuk ke dalam kolam itu akan menjadi sembuh apapun penyakitnya. Hebat ya. Apapun penyakitnya, caranya tetap sama. Malaikat turun, menggoncangkan air, ada orang yang pertama kali turun, orang itu akan disembuhkan apapun penyakitnya. Nah, kita lihat dari cerita ini, berapa banyak orang yang sakit menunggu di sana, bersiap-siap untuk turun, untuk terjun ke dalam kolam. Ketika kolamnya itu bergoncang airnya, mulailah satu demi satu menjatuhkan dirinya, menceburkan diri ke kolam itu. Dan orang yang paling pertama saja yang mendapat kesembuhan. Nah, cara yang diterapkan oleh cara dari kolam Bethesda ini adalah seperti itu, gitu ya. Malaikat turun, menggoncangkan, yang turun duluan sembuh, ya. Nah, begitu banyak orang yang menantikan kesembuhannya, tapi hanya satu orang. Di dalam satu kali kejadian air bergoncang, maka orang itulah yang akan sembuh. Nah, selama 38 tahun orang lumpuh ini menderita, tidak bisa berjalan. Dia terus-menerus datang ke sana. Semakin dia datang, semakin dia lihat bahwa dia tidak pernah mendapat bagian kesembuhannya karena dia tidak ada orang yang mengangkat, tidak ada orang yang menolong. Lalu tidak ada orang yang dia lumpuh, saudara. Lumpuh itu akhirnya karena sangat susah ya, lari, jalan, menceburkan dirinya sendiri masuk ke dalam kolam itu akan sangat mudah. Demikian faktanya. Faktanya adalah 38 tahun dia menderita lumpuh, ya kan? Sehingga nggak gampang buat dia untuk bangun, lalu lari dan menceburkan dirinya di dalam kolam itu ketika air di dalam kolam itu bergoncang. Lalu ada apa lagi? Tidak ada yang menolong dan selalu bukan yang pertama. Andai kata dia berhasil bangun dan menyeret kakinya pun, gitu ya, atau merangkak pun, selalu ada orang lain yang lebih dahulu turun dan selalu bukan yang pertama. Jadi fakta di sini adalah 38 tahun sakit. Yang kedua adalah tidak ada yang menolong. Yang ketiga adalah selalu bukan yang pertama. Nah, kejadian demi kejadian berulang mengakibatkan dia punya jawaban kepada Tuhan Yesus. Tuhan, aku ini tidak ada yang menolong. Tidak ada yang menolong. Nggak ada yang mengangkat aku, Tuhan. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Kalau ada pun, sementara aku menuju ke kolam itu, orang yang lain sudah mendahului aku. Jadi Tuhan, aku mau sembuh. Tapi nggak bisa dengan cara ini, Tuhan. Karena kalau cara ini,
tidak ada orang yang menolong, dan sudah pasti didahului oleh orang lain. Itu jawaban yang dimiliki oleh orang lumpuh tersebut. Kenapa? Karena kalau patokannya kepada kolam Bethesda terus gitu ya. Karena melihat pola yang sama yang dikerjakan oleh kolam Bethesda, selalu airnya turun bergoncang, malaikat Tuhan turun bergoncang lalu sembuh, turun bergoncang sembuh, turun bergoncang sembuh. Tiap-tiap hari dia melihat itu. Nah, makanya cara atau pola yang dia punya adalah metode kesembuhan itu seperti itu. Dan ketika Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Yang dia pikirkan, jawaban yang dia pikirkan adalah, aku mau sembuh. Tapi Tuhan, caranya ini tidak memungkinkan aku untuk sembuh. Bagaimana aku bisa sembuh kalau aku tidak yakin kalau caranya itu kayak begitu? Karena sudah terus-terusan dicoba dan selalu bukan yang pertama. Dan selalu tidak ada menolong gitu. Nah, di dalam hal ini kita mesti pelajari bahwa Tuhan Yesus itu adalah seseorang yang peduli mengasihi akan kehidupan kita. Tuhan di dalam ayat yang ke-6 berkata bahwa ketika Tuhan Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Tuhan itu menginginkan perubahan hidup dalam hidup seseorang. Tuhan ingin kita itu mengalami suatu hal yang baik. Dari sakit menjadi sembuh itu adalah suatu hal yang baik. Tuhan ingin agar hidup kita menjadi lebih baik. Tuhan peduli, Tuhan mengasihi kehidupan kita. Saudara, Dia adalah Tuhan yang peduli. Dia mengasihi kehidupan kita. Kalau ada hal yang tidak baik, Dia mengasihi kehidupan kita. Dia bertanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau menjadi lebih baik? Dia mengasihi kehidupan kita. Cuman yang jadi problem sometimes adalah cara yang ada dalam pikiran kita, understanding yang ada dalam kehidupan kita, itu membatasi kita. Sehingga kita berpikir bahwa tidak mungkin Tuhan. Tidak mungkin Tuhan. Aku mau sembuh, yes. Buktinya apa? Aku masih coba, aku masih datang ke kolam itu. Setiap kali bergoncang, aku juga akan ikut menyeret kakiku. Turun. Tapi selalu bukan yang paling pertama. Nah, cara itulah, apa yang ada dalam pandangan kita, apa yang ada dalam pikiran kita, cara Tuhan menyembuhkan itulah yang membatasi kehidupan kita. Orang ini cuma punya tahu cara ini saja. Untuk sembuh di kolam Bethesda, cuma cara ini aja. Dan dia tidak punya peluang untuk sembuh. Saudara, tapi yang ajaib adalah Tuhan ada di depan mata dia. Tuhan ada di depan mata dia. Dan kalau Tuhan peduli berkata, maukah engkau sembuh? Seharusnya kita yang mempelajari akan kisah ini, kita bisa memikirkan jawaban apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan ketika pertanyaan itu diberikan, atau ketika pertanyaan itu datang kepada kita, maukah engkau sembuh? Kita bisa berkata, Tuhan, aku tahu Tuhan, ini cara yang dimiliki oleh kolam Bethesda. Tapi saat aku memandang Engkau Tuhan, aku tahu Engkau punya berbagai macam cara Tuhan untuk menyembuhkan kehidupan aku. Aku tahu Tuhan, Kau punya berbagai macam cara Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan aku. Aku tahu Tuhan, Kau punya berbagai macam cara Tuhan untuk menyelamatkan bisnisku, untuk menyembuhkan anakku, untuk apapun. Setiap pergumulan yang kita hadapi, Tuhan punya cara. Ketika kita dihadapkan dengan Tuhan, dengan hati yang baru, kita bisa berkata, Tuhan, aku tahu Tuhan, Kau punya cara, dan aku akan menyerahkan cara itu Tuhan. Pakailah cara apapun Tuhan yang Kau mau lakukan Tuhan untuk menyembuhkan kehidupan aku. Dan aku tahu Tuhan, caramu adalah cara yang luar biasa.
Mungkin gak sama Tuhan dengan cara Engkau menyembuhkan yang lain. Mungkin gak sama Tuhan dengan pola yang kolam Bethesda berikan. Tapi aku tahu Tuhan, kalau Engkau sudah mulai berkata kepada aku, maukah Engkau sembuh? Maka aku percaya, kalau Tuhan sudah memulai proses itu, Tuhan akan menyembuhkan. Karena tidak ada pekerjaan yang setengah-setengah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan aku. Aku percaya Tuhan, aku punya iman. Engkau akan menyembuhkan. Engkau akan menyelesaikan. Sesuatu yang sudah kau mulai Tuhan, Engkau pasti akan selesaikan. Nah, jawaban-jawaban dengan hati yang baru akan memampukan kita untuk berkata, Tuhan, caranya terserah Engkau. Caranya Engkau yang punya Tuhan. Bahkan aku gak tahu Tuhan cara apa yang Kau mau tunjukkan dalam kehidupan aku untuk kesembuhan aku Tuhan. Tapi aku percaya sepenuhnya Tuhan bahwa Engkau punya cara dan Engkau akan siap untuk menyembuhkan aku Tuhan. Nah, kita harus memiliki sikap hati seperti ini sehingga cara penyembuhan, metode-metode penyembuhan yang kita kenal, yang kita tahu itu tidak membatasi pekerjaan Tuhan untuk menyembuhkan kehidupan kita. Ya, kita tahu dalam cerita bahwa Tuhan itu pernah menyembuhkan orang buta dengan meludah di tanah lalu menaruh kepada mata yang buta lalu dicelupkan. Kita pernah dengar lagi cerita berbagai macam cara Tuhan Yesus menyembuhkan. Ada orang-orang yang diturunkan dari atas genteng lalu diturunkan orang lumpuh itu sehingga Tuhan Yesus menyembuhkan. Caranya beda-beda gitu. Dan sepanjang kita kenal Tuhan kita, harusnya kita bisa berkata bahwa Tuhan, aku tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau tidak bisa dibatasi Tuhan oleh sistem Tuhan. Artinya caramu Tuhan, Kau punya cara yang sangat luar biasa. Ada yang sembuh hanya dengan memegang ujung jumbai jubah Tuhan Yesus. Di dalam wanita yang mengalami 12 tahun pendarahan itu, ada juga yang sembuh dengan cara yang lain. Ada yang harus membasuh dirinya di kolam sebanyak beberapa kali. Ya, kita lihat Naaman dengan penyakit kustanya. Begitu banyak cara yang Tuhan bisa kerjakan untuk menyembuhkan kehidupan seseorang. Nah, harusnya ketika pertanyaan itu datang dalam kehidupan kita, maukah Engkau sembuh? Satu yang kita mesti syukuri adalah, Tuhan, aku bersyukur Tuhan, Engkau peduli dalam kehidupan aku sehingga Engkau menanyakan kalimat ini, pertanyaan ini, maukah Engkau sembuh? Tentu saja Tuhan, aku mau sembuh Tuhan. Tapi Tuhan, izinkan aku Tuhan Yesus, izinkan Tuhan, aku Tuhan menyerahkan caranya Tuhan, bukan di tanganku, pada pemikiranku, tapi caranya itu aku biarkan Engkau Tuhan yang bekerja seluas-luasnya, sehingga Tuhan, aku bisa melihat kesembuhan ini terjadi karena cara yang Kau punya, karena Engkau mau bekerja dalam kehidupan aku. Saudara, mari sama-sama kita meresponi firman Tuhan ini. Kalau orang lumpuh ini terus-menerus menaruh pengharapannya pada kolam Bethesda, semakin hari dia akan semakin kecewa. Karena makin banyak dia mencoba untuk menurunkan dirinya ke dalam kolam itu, semakin dia kecewa. Karena apa? Karena ya bukan yang pertama lagi. Tapi ketika dia bisa mulai switch pandangannya kepada Tuhan, pengharapannya dia taruh kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu Tuhan, kalau aku berharap kepadamu Tuhan, maka pengharapan yang aku punya, yang aku taruh kepadamu, tidak akan pernah mengecewakan Tuhan. Dan benar, memang Tuhan tidak pernah mengecewakan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap orang yang berharap kepadanya. Roma 5 ayat 5. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Saudara, ayo, setiap kita punya masalah. Mungkin kita sudah pernah tahu cara Tuhan menolong seseorang, menolong A, menolong B, menolong C, menolong D. Oh, caranya seperti ini, caranya seperti ini. Tapi belum tentu cara yang sama itu yang akan diterapkan dalam kehidupan kita. Nggak harus dengan cara yang sama. Bisa dengan cara yang beda.
Tapi yang harus kita pegang erat-erat adalah Tuhan. Kalau kau berfirman, kalau kau sudah mulai ngomong Tuhan Yesus, kalau kau sudah mulai bekerja Tuhan Yesus, aku tahu Tuhan, Engkau akan menyelesaikannya sampai garis akhir. Engkau akan menyelesaikannya sampai sempurna Tuhan. Karena tidak ada pekerjaanmu Tuhan yang tidak sempurna. Dan aku tahu Tuhan, kalau Engkau sudah mulai mengasihi aku dengan berkata, maukah Engkau sembuh? Aku mau memiliki hati yang baru Tuhan. Aku mau berkata, Tuhan, aku mau sembuh. Biarlah dengan caramu. Katakan saja Tuhan. Dalam hal ini Tuhan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, bangun, angkat tilammu dan berjalan. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, perintah Tuhan harus kita teliti benar-benar, harus kita ikuti benar-benar, saudara. Tuhan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang lumpuh ini mendengar Tuhan, lalu dia mulai bangun, mengangkat tilamnya, lalu berjalan. Setiap perintah Tuhan, kalau diikuti dengan sungguh-sungguh, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, itu akan membawa kemenangan demi kemenangan. Saudara, sembuh. Akhirnya orang lumpuh ini menjadi sembuh. Akhirnya orang lumpuh ini bisa merasakan seperti yang orang-orang lain rasakan. Dia bisa merasakan kesembuhannya sendiri dengan cara yang berbeda. Masing-masing punya cara yang beda ketika dia ditolong Tuhan. Saudara, jangan perbatas, jangan persempit pikiran kita. Pandanglah kepada Tuhan yang besar, yang bisa menolong kita dengan cara apapun. Ada satu hal yang sangat menarik, yaitu bukan cara atau sistemnya yang membawa kita kepada kesembuhan, tapi ketika Tuhan mulai bekerja dalam kehidupan kita, itulah yang akan membawa kesembuhan dan perubahan dalam kehidupan kita. Saudara, mari sama-sama kita responi firman Tuhan, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37 berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi saudara, kalau Tuhan sudah mulai berperkara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Hari ini, kalau Tuhan berkata, maukah kau sembuh? Buka hati kita lebar-lebar. Serahkan setiap caranya kepada Dia. Izinkan Dia berfirman, dan biar bagian kita adalah melakukan firman-Nya. Amin, saudara. Mari kita tutup Alkitab kita tutup mata kita. Kita mau berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, Kau menyayangi kehidupan kami. Kau mengasihi kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, kami mau belajar hari ini, Tuhan, supaya kami tidak tidak sempit, Tuhan, dengan pemikiran kami, Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup, Tuhan, untuk menolong kami dengan cara yang mungkin bahkan belum pernah kami pikirkan sekalipun, Tuhan Yesus. Tapi biar Tuhan, hari demi hari, Tuhan, kami bisa memandang Engkau, melihat Engkau, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang berperkara dalam kehidupan kami, yang Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami, Tuhan yang besar dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau belajar, Tuhan, mempercayai firman-Mu, mempercayai setiap perkataan-Mu, Tuhan, dan melakukan setiap perkataan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, sekarang mari Tuhan berkati, Tuhan, setiap orang yang sudah menyempatkan diri, Tuhan, untuk beribadah bersama-sama, Tuhan. Berkat yang datang daripada Allah Bapa, damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kami semua, Tuhan. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita yang kedua kalinya. Kita boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.